karamahnya sampai nanti hari kiamat. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Pagi. Masih semangat? Masih. Sangat semangat sekali. Sepertinya melihat kesemangatan teman-teman sudah tidak sabar untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rafika Veronica. Ini sebagai moderator yang akan membantu pada acara sesi kali ini. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Di sini ada Pak Agus Alhamdulillah, tempatan lahir Bandung 26 November 1993, agama Islam, untuk alamatnya KP Kebon Suuk, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Untuk nomor HP-nya boleh teman-teman catat ya. Nanti kalau teman-teman masih banyak pertanyaan nih, kira-kira apa saja yang mau ditanyakan ya. Ada di 0899 317. Untuk email sendiri gus_akmal@yahoo.com. Nah, untuk media sosialnya beliau mempunyai 2 media sosial, ada Facebook. Untuk Facebooknya sendiri ada Agus Akmaludin dan Instagramnya ada @agus.akmaludin. Ya, nanti teman-teman boleh dicari ya. Nah, untuk pendidikannya sendiri, nah di sini, jadi, mungkin itu ya singkat perkenalan dari pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja ya, saya berikan kepada materi ke Pak Agus Akmaludin. Baik. Boleh saya berdiri? Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wasallam puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Kalau lihat nih, laki-lakinya kapan, ahwatnya cantik. Ahwatnya itu bagaikan bintang di langit, bersinar di langit. Tapi meskipun seperti bintang di langit, saat istri saya datang, istri saya itu seperti matahari, sinar kalian gak akan kelihatan. Saya merasa bercahaya karena ini tersinar. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul. Pertama kali ya, saya sebenarnya udah 2 kali kesini, tahun kemarin sama tahun ini gitu. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul. Jika ada pertanyaan, hari ini Allah sedang apa? Kira-kira apa jawaban?
Silakan. Lindungi kita. Apa lagi? Terima kasih jawabannya. Tapi menurut saya ada satu jawaban yang bisa kita sepakati. Hari ini Allah sedang mempertemukan saya dengan para pemuda dan pemudi calon ahli surga. Amin. Teman-teman, hari ini saya diamanahi. Ini tadi basa-basi untuk mengulur waktu. Karena saya dikasih waktu kurang lebih sampai 9.30 ya. 9.30. Hari ini saya dikasih amanat tentang tantangan dan tuntunan pengabdian kepada masyarakat. Saya ngambil judul TMCD. Apa TMCD? Temukan misimu, ciptakan manfaat. Saya harap setelah teman-teman ikut kelas ini, setelah selesai teman-teman memiliki jalan ninjaku. Kalau perempuan jalan disaku, bisa stabil. Ini perkenalkan, nama saya Agus Akmaludin. SD saya di Mekarsari, SMP Mahari, Seman 1 Cicalengka. Saya lulus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S1 jurusan Sejarah Peradaban Islam, dan sekarang lagi menyusun tesis S2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan saya juga sekolah di non formal atau pesantren di pesantren Ponpes Hidayatul Fikar. Ini penghargaan yang pernah saya dapatkan. Yang pertama adalah Sabilul Award 2015 dari Bupati Bandung sebagai tokoh pemberdayaan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung. Lalu sosok liputan SUTP 2015, Lentera Indonesia TV 2015 juga. Mahasiswa teladan Fakultas Adab Humanita UIN 2015. Semifinalis Sosial Entrepreneur Muda UGM 2017. Juara Pemuda Pelopor Kabupaten Bandung 2019, peraih anugerah Prakarsa Jawa Barat bidang pendidikan dari Pak Gubernur 2019, dan peraih Satu Indonesia Award bidang pendidikan tingkat provinsi dari Astra International. Jadi udah. Nah ini teman-teman, kurang lebih penghargaan yang didapatkan itu hadiahnya 25 juta ya teman-teman dari gubernur. Lumayan karena beli sebelah satu nonton. Next. Sebelum ke materi teman-teman, saya ingin berkisah. Kisah ini kisah. Lihat tubuhnya, kecil, degil, sedang pegang apa? Bukan ember. Termos. Kira-kira maksudnya apa? Anak kecil pegang termos. Kisah ini adalah kisah seorang anak kecil, tubuhnya kurus, degil, hitam. Ketika SD dia jualan. Kenapa jualan? Orang tuanya itu seorang petani, guru ngaji, dan gak punya biaya. Makanya ketika dia ingin jajan, dia jualan apa? Jualan barang-barang atau dagangan milik tetangganya. Jika teman-teman semua mengharap ingin sepatu baru, dia masih bersyukur karena masih memiliki kaki. Jika teman-teman marah, pokoknya ingin jam tangan baru, saya nggak tahu, pokoknya mau jam tangan baru, marah ke orang tuanya. Si anak ini masih bersyukur karena masih memiliki tangan, teman-teman. Naiklah si anak ini tuh ke SMA, teman-teman. Next. Ke SMA, ke SMP dulu kan. Nah, ketika SMP, teman-teman, dia ingin masuk ke SMP favorit. Namun apa daya, uang tak sampai. Ayahnya sebagai seorang guru tani dan seorang guru ngaji itu tidak mempunyai uang cukup. Akhirnya dia sekolah ke sekolah swasta yang murah. Meskipun di sekolah yang murah, dia berhasil menjadi
ranking umum, nilainya itu paling besar sekolahan. Juga pada saat itu dia sebagai ketua OSIS. Meskipun di tengah keterbatasan, dia ingin memberikan yang terbaik si anak itu. Namun hal yang naas itu terjadi ketika mau masuk SMA. Orang tuanya itu bilang, nah, bapak tuh gak punya uang, biaya SMA sekarang tuh mahal, betul nggak? Bahkan SMA negeri saja bisa sampai 4 jutaan. Bapak gak punya uang, ya udah sekarang kamu sekolah sampai SMP saja. Bapak gak punya uang, kamu sekolah sampai sini saja. Kata si anak ini gimana? Gak mau pak, nilai saya bagus, saya ingin melanjutkan sekolah. Gak mau pak pokoknya. Ya gimana mau melanjutkan? Uangnya itu gak ada. Pokoknya gak mau tahu, saya ingin melanjutkan. Sambil pergi si anak ini dan sedih katanya. Lalu orang tuanya tuh mikir, gimana si anak ini tuh mau tetap sekolah. Akhirnya apa? Keluarganya dikumpulkan dan ada pamannya dari jauh. Kata papanya bilang, buat ya, kata orang tuanya, biarkan anak ini tetap sekolah, biaya SMA-nya saya yang tanggung. Jadi ketika SMA, si anak ini tuh dibiayai oleh pamannya. Akhirnya tidak jadi putus sekolah. Tapi pengalaman itu tuh benar-benar membekas. Dia seperti merasa tidak berdaya gitu. Merasa dia tuh ingin sekolah, tapi orang tuanya tuh mau menyuruhnya berhenti. Dia tuh bingung mau gimana coba. Di sisi lain kasihan ke orang tua, di sisi lain dia ingin menggapai cita-cita. Tapi alhamdulillah ada pamannya yang membiayai dia sekolah. Hingga akhirnya dia lulus SMA. Ketika lulus SMA dan dia mulailah berkuliah. Next. Untuk membiayai kuliahnya dia ternak. Kalian tahu entok? Sejenis Inggris gitu. Dia ternak entok teman-teman. Untuk membiayai kuliahnya. Sambil apa? Sambil dia di pesantren ternak entok, dia harus bangun subuh-subuh, masak hubut. Tahu? Orang Sunda mungkin pasti tahu. Dia masak hubut gitu. Pagi-pagi dia sarankan ke entok-entok kesayangannya yang dia rawat dengan sepenuh hati seperti malaikat. Dia kasih entok-entok itu makan. Ketika makan, dia berangkat kuliah. Ketika kuliah, sepulang kuliah dia ngapain? Main-main? Enggak, teman-teman. Di tengah waktu-waktu kosong yang dia lakukan, dia itu mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan menolong orang-orang yang senasib dengan dirinya. Orang-orang yang ingin sekolah namun tidak memiliki biaya. Dia mendirikan sebuah bimbingan belajar di musola, di rumah-rumah warga, di sebuah penjuru desa ujung timur Kabupaten Bandung. Dan bimbingan itu kemudian menjadi sebuah sekolah, dan sekarang sudah ada 400-an anak yang dia selamatkan. Dan dia sedang berdiri di hadapan teman-teman semua. Yang saya ceritakan adalah cerita saya pribadi. Kalau teman-teman tidak percaya, Kak Alif pernah datang di sana. Betul ya Kak? Kak Alif pernah datang ke ujung timur dari tersesat Katriplen. Adanya di desa Banyuwangi, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Jadi di awal teman-teman lihat penghargaan yang didapatkan. Oh keren, dapat penghargaan ini, dapat penghargaan ini, dapat penghargaan ini, dan lain sebagainya, dapat hadiah ini. Teman-teman gak lihat prosesnya, teman gak lihat bagaimana saya hampir putus asa memberikan nasib saya seperti ini gitu. Next, ada suatu pesan yang ingin saya sampaikan. Ini dokumentasinya di liputan 6. Bagus sama next. Sekolah rakyat berjuang menghentikan putus sekolah. Next, terus next. Menciptakan asa. Mahasiswa menggagas sekolah rakyat. Itu saya di Net TV. Sekolah rakyat
berprestasi, berjuang pendidikan mungkin tercemur. Teman-teman, dari tadi kisah awal yang saya ceritakan, ada suatu quotes yang ingin saya sampaikan. Kawan, saat kita memberi, itu tidak selalu berarti kita punya banyak. Boleh jadi itu karena kita tahu rasanya kekurangan. Betul? Saat saya mengabdikan diri kepada masyarakat, itu bukan berarti karena saya kaya, saya banyak uang. Tidak. Tapi saya tahu rasa-rasanya anak-anak desa yang mau sekolah tapi nggak punya biaya. Saya tahu itu. Saat kita memberi itu bukan berarti kita punya banyak. Itu boleh jadi kita tahu, teman-teman, bagaimana rasanya kekurangan, bagaimana rasanya ingin sekolah namun tidak punya biaya. Hanya saya mendirikan sekolah gratis di Ujung Timur Kota Jakarta. Dulu namanya sekolah rakyat, sekarang jadi sekolah Juandika. Juandika itu dua nama pahlawan yang memiliki sejarah Cicalengka, yakni Insinyur Haji Juanda dan Raden Dewi Sartika. Next. Teman-teman ada yang tahu masjid tertua di Cina? Konon dibangun oleh sahabat Nabi. Siapa? Tulisannya. Ini saya kutip dari berita Kompas. Ini adalah masjid tertua di Cina, Guangzhou, kalau tidak salah. Pada tahun 627 Masehi. Ya, sejaman mungkin dengan sahabat Nabi. Masjid ini diberi nama Guangzhou, yang memiliki arti mengingat orang bijak, untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Konon masjid ini dibangun oleh sahabat Nabi Muhammad SAW saat Nabi watas. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, saat itu masuk. Umar, Utsman, Ali, salah satu sahabat Nabi watas juga termasuk 10 sahabat Nabi kalau saya tidak salah yang dijamin masuk surga. Teman-teman, tahu nggak pahala sholat di masjid Mekah, Masjidil Haram berapa? 1000 kali lipat dibanding masjid biasa, betul ya? Kira-kira kalau kalian dekat Mekah, enak nggak? Enak lah. Kalian sholat di masjid ini bisa dengan di masjid Mekah. Sholat di masjid Mekah tuh pahalanya tuh 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid ini. Kira-kira, jika kalian di Mekah ingin meninggalkan Mekah enggak? Enggak ya. Tapi bagaimana sahabat Nabi ini meninggal? Makamnya itu ada di Cina. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang makamnya itu ada di luar Mekah. Bahkan ada 40 sahabat Nabi yang makamnya itu ada sekarang itu di Rusia, namanya Rusia sekarang. Maksud saya itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di luar kota Mekah. Padahal pahala ibadah sholat di Mekah itu 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Kira-kira kenapa? Apa? Mengabdi pada Allah. Betul juga. Apa karena pakai rok ini jadi alasan? Itulah dulu ya. Kenapa teman-teman? Kenapa banyak sahabat Nabi yang meninggal di luar kota Mekah? Makanya dia ada di luar kota Mekah karena jika teman-teman usia maksimal berapa tahun? Katakanlah 3 tahun, 60 tahun ya. Rasulullah kan usia itu. Usia kita itu tidak jauh dari sana misalnya. Kalau kita ibadah terus-terusan di Masjidil Haram, mungkin terbatas usia, betul kan? Betul. Sholat nanti juga meninggal. Kira-kira kalau sudah meninggal bisa sholat di Masjidil Haram? Enggak, betul kan? Jadi ibadahnya itu terbatas usia waktu. Tapi ketika kalian melakukan sebuah perbaikan atau dakwah, mengajarkan sebuah kebaikan, membawakan sebuah hidayah,
mengajak orang dari kegelapan menuju cahaya di suatu tempat, dan itu terus menerus ke generasi berikutnya, maka akan ada yang disebut sebagai MLP, multi level pahala. Bukan MLM ya, multi level pahala. Jadi ketika kalian menginisiasi, mempelopori sebuah kebaikan, nanti generasi selanjutnya melakukan, kalian dapat pahala. Generasi selanjutnya melakukan, semakin banyak dapat pahala. Semakin banyak dapat pahala. Pada saat itulah kalian sedang berwirausaha, sedang berbisnis pahala. Inilah yang disebut sebagai sustainable pahala yang berkelanjutan. Meskipun kalian meninggal, pahalanya tetap dapat, betul kan? Betul. Makanya dari sini saja, menurut kalian mau nggak kalian untuk mengabdikan diri, membuat sesuatu kepada masyarakat? Karena usia kalian tuh dosa dengan pahalanya tuh, kata Umar bin Khattab, saya mah seimbang saja kata Umar bin Khattab tuh, antara pahala dan dosa sudah bersyukur, apalagi kita. Wow, jauh banget. Next. Nah, inilah juga teman-teman yang membuat usia kita itu menjadi berkah. Berkah menurut Imam Al-Ghazali adalah ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Kalian melakukan suatu kebaikan sekali, terus dilanjutkan oleh orang lain, manfaatnya semakin meluas, terus bertambahnya kebaikan, maka usia kalian, umur kalian, hidup kalian berkah, berkah ya teman-teman. Maka pengabdian kepada masyarakat itu adalah salah satu wasilah agar usia kalian berkah. Next. Ada yang pernah baca buku ini? Belum. 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Penulisnya Michael Jackson. Iya betul itu. Jadi yang nulis itu bukan orang Islam, para orientalis. Tapi tebak siapa urutan pertama? Betul, Rasulullah itu urutan pertama orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Tapi jika dilihat dari 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, apa kesamaan mereka? Satu-satu berpengaruh. Ya, judulnya juga 100 tokoh berpengaruh. Berdampak, bergerak, mengajak, berkarya, berkembang, berdaun, berbatang, betul teman-teman. Dari kesamaan ini mereka itu bermanfaat bagi banyak orang atau berdampak lah. Kalau nggak ada manfaat positifnya, mereka itu berdampak. Atau dengan kata lain, next, hidupnya adalah, jadi dari orang-orang besar tadi kita bisa belajar bahwasanya mereka itu memiliki satu kesamaan, yakni mereka memiliki misi yang menyangkut orang banyak. Artinya hidup mereka itu berdampak kepada semua orang banyak. Jadi hidup itu nggak numpang hidup. Siapa yang meninggal? Si Usep. Siapa yang mana? Itu anaknya itu. Oh, nggak tahu. Dia hidup dan meninggal, tetangganya nggak tahu. Artinya dia nggak berpengaruh gitu apa-apa. Tapi bayangkan jika kalian meninggal, yang mengantarkan jenazah kalian itu 1 juta orang. Artinya kalian itu dirindukan karena kebermanfaatan kalian kepada 1 juta orang. Maka salah satu visi atau misi hidup saya adalah saya ingin
ketika mati disolatkan oleh 1 juta orang. Artinya saya ingin memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Terakhir, next. Nah, yang pertama kalian tuh temukan misimu. Yang kedua kalian ciptakan dampak. Sekarang silakan tulis ini tapi dengan kosong. Artinya jangan ada tulisannya di dalamnya warna hitam, jangan ditulis. Coba gambar di, nggak apa-apa, jelek juga, gambar di kertas kosong kalian. Ya ditulis ini. Karena kalian akan praktek langsung membuat ini. Gak apa-apa, ini cuma latihan, nanti di rumah direnungkan atau setelah ini direnungkan kembali, benar gak ini? Dibuat kayak ini, di garis-garis kayak kanvas. Saya boleh minum? Boleh. Kalau nggak boleh, saya mau berfotosintesis. Ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang pertama masalah kalian harus menemukan atau tidak sengaja atau tidak sengaja melihat ada masalah yang ada di masyarakat. Oke, seperti saya ketika itu melihat banyak anak-anak yang setelah lulus SD itu dia nggak melanjutkan sekolah. Kenapa? Selidik memang nggak ada sekolah di sana. Sekolah terdekat tuh harus mengeluarkan ongkos 15.000 ojek, pulang pergi 30.000, sedangkan orang tua mereka seorang petani. Nah, ketika saya sudah menemukan masalah, kira-kira nih ketika kalian mau melakukan pengabdian kepada masyarakat, masalah apa yang ingin coba kalian selesaikan? Boleh ditulis? Ada nggak? Kalau nggak tahu dikosongkan aja. Karena siapa tahu nanti ini bermanfaat ketika kalian melakukan pengabdian. Atau misalnya kalian KKN di desa. Orang kalian sudah dicuci semua. Dari mana nih? Nah, pertama teman-teman kalian temukan masalahnya. Yang kedua, ini seperti ini. Saya ambil contoh misalnya Rasulullah. Dulu itu orang-orang kafir itu Quraisy sebelum ada Islam tuh mereka menyembah berhala, Lata, Buddha, Hubal, disembah, betul kan? Bahkan ada yang Tuhannya itu terbuat dari roti. Dan ketika lapar mereka Tuhan kok masuk di akal. Nah, ketika melihat seperti itu, ide apa? Rasulullah diberi oleh Allah, sedangkan kita mah diikhtiarkan gitu ya. Beda dengan Rasul yang hanya menyampaikan. Nah, ide apa yang kamu tawarkan untuk masyarakat yang bisa menjadi jawaban atas permasalahan ini? Misal banyaknya anak putus sekolah, ide yang ditawarkan, saya ingin menyelamatkan anak-anak putus sekolah. Lalu narasi yang mau saya ceritakan atau story di balik new opportunity ini adalah misal saya ceritakan di dalam bentuk konten-konten di media sosial atau dalam bentuk proposal atau dalam bentuk apa-apa yang ingin saya sharekan, bagikan kepada orang-orang untuk membantu menyelesaikan masalah ini gitu kan narasinya. Messengernya siapa? Messenger itu orang
yang membawa narasi ini? Kalian. Lalu user persona siapa? User persona itu adalah orang yang merasakan manfaat kalian. Movement atau gerakan kalian itu dalam bentuk apa? Misal saya dalam bentuk awalnya bimbingan belajar menjadi sekolah non formal dan sekolah formal. Public enemy atau musuh bersama yang ingin diselesaikan adalah misal putus sekolah, ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya membuat sebuah gerakan untuk menghancurkan public enemy ini. Nah, dalam satu kanvas ini akhirnya kita tahu bisa menciptakan kira-kira dampak apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat. Tapi dampak itu pertama harus sesuai dengan misi hidup kalian. Jadi pertama-tama kalian harus menemukan misi hidup kalian. Kalian diciptakan untuk apa? Beribadah. Ibadah yang ingin kalian kenang. Atau misalnya ketika kalian meninggal, kalian ingin dikenang sebagai apa? Sejarawan. Orang yang berjasa. Dalam bidang apa? Lebih spesifik. Kemanusiaan. Apa lagi? Pendidikan. Ada kewirausahaan. Ada dalam keagamaan. Ada dalam bahasa misalnya. Apalagi banyak kan? Ya itulah misi hidup kalian. Misi hidup itu ketika kalian tidur, lalu ingin melakukan sesuatu sampai melompat dari tempat tidur. Ada kecoa. Kalian melompat dari tempat tidur, saya ingin segera melakukan ini. Nah itu misi hidup kalian. Jadi membuat hari kalian itu bergairah. Kalian pernah nggak ngalamin besoknya itu mau studi tour, atau kalian besoknya itu mau lebaran, kalian buat beli baju lebaran, celana baru, baju baru, sepatu baru. Pernah ngalamin nggak? Pengen cepet-cepet besok. Iya, betul kan? Pengen nyobain ini, atau mau liburan, pengen cepet-cepet besok agar segera bisa liburan. Pernah ngalamin itu? Nah, karena kalian itu, kenapa demikian? Karena ada hal baru, betul kan? Ada pengalaman baru, betul kan? Yang akan kalian dapatkan di hari esok, betul. Yang pengalaman itu kalian itu tidak tahu kejutan-kejutan apa yang akan terjadi pada saat itu, betul kan? Sehingga kalian menjalani pagi itu dengan penuh semangat sampai kalian bisa melompat dari tempat. Seperti itulah teman-teman hidup yang harus kita jalani. Jika kalian ingin malas bangun tidur, itu boleh jadi karena kalian tuh hanya mengerjakan rutinitas, betul nggak? Itu lagi percis film Speedboat. Ketika dia pindah ke perumahan Speedboat, main klarinet sama teman-teman kayak gitu, akhirnya dia rindu naik itu apa? Pembersih, jet ke atas gitu. Gak mana nih gak semua yang nonton semua dulu. Ada yang nonton Naruto juga kan. Betul kan ya? Untung ini akang ini berpisah. Bayangin kalau dalam kesejajaran, gerhana. Untuk tiga, kalau 9 bersatu, yang muncul naga. Dragon Ball. Nah teman-teman, seharusnya seperti itulah hari yang harus kita jalani. Jika
Ketika kita menjalani hari dengan penuh rasa malas, pagi-paginya sulit untuk bangun dari tidur, boleh jadi kita belum menemukan sesuatu yang baru, boleh jadi belum menemukan misi hidup kalian, boleh jadi belum menemukan untuk apa kalian diciptakan. Ketika kalian sudah menemukan apa yang kalian, misi hidup kalian, ketika apa yang kalian kuasai bertemu dengan apa yang kalian sukai, apa yang kalian kuasai bertemu dengan apa yang kalian kuasai, dan itu membuat masyarakat atau hidup orang menjadi berarti. Jadi apa yang kalian sukai itu pun merupakan apa yang kalian kuasai, dan apa yang kalian lakukan itu adalah membuat hidup orang itu berarti dan menghasilkan money. Maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan diri kalian. Saya Agus Akmaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab. Saya akan mengambil 2 dari laki-laki dan 2 dari perempuan. Cewek mukanya ada kayak Jahra, Anjem. Ya banyak yang mau tanya ya. Coba turun dulu. Kita mulai dari laki-laki dulu. 1, 2, 3. Laki-laki. Turun lagi bentar. 1, 2, 3. Nah, yang cepat ada Kayasan dan Kejaran. Sekarang perempuan. Belum. Sabar. 1, 2, 3. Oh, ini ada 3 orang. 1. Coba ditonton lagi. 1, 2, 3. Kita tiga-tiganya ya. Perempuan ada Pak Budi, Kak Jaha dan Kak Ajeng. Mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu dari Kak Jaha sekarang. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalan. Izin bertanya kan, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan masyarakat? Dan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan masyarakat. Pertama, kalian juga harus berkembang. Ya, kalau kalian hidupnya nggak berkembang, artinya pemikiran kalian nggak bertumbuh atau growth mindset, ya kalian sulit untuk membuat orang lain berkembang. Jadi yang pertama, kalian memiliki kemampuan untuk berkembang. Yang kedua adalah tadi kalian memiliki misi hidup. Artinya kalian tahu apa yang kalian lakukan di masyarakat ini itu sejalan dengan misi hidup kalian. Artinya kalian itu tidak akan melakukan ini itu sangat lama bertahan. Karena jika kalian tidak sesuai dengan misi hidup kalian, kalian akan melakukan pengabdian atau program pengabdian kepada masyarakat itu hanya sebentar saja. Karena tidak passion kalian. Saya ini udah 1 dekade, artinya udah 10 tahun saya di sini. Kenapa saya bertahan? Karena pendidikan itu adalah. Jadi kalau kalian buka data saya, itu ada paru-paru. Iya. Kalau kalian buka data saya tuh di sana berkibar bendera. Karena saya orang tua saya itu guru ngaji, jadi saya itu sering mengantarkan guru ayah saya itu ke pengajian, mendidik ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya. Saya itu bercita-cita ingin menjadi seorang guru, meskipun sekarang jadi seorang kepala sekolah gitu. Makanya kenapa saya bertahan, karena ini adalah sesuai dengan misi hidup kalian. Jadi ketika pertama tadi kalian harus berdaya secara pribadi, yang kedua kalian harus memiliki misi. Selanjutnya sesuai dengan kanvas yang terakhir. Nah ini adalah kanvas
yang bisa kalian kanvas itu apa sih? Kanvas itu sejenis apa ya? Sebuah sistem, sebuah program atau sistem yang itu tuh hanya bisa dilihat atau disederhanakan menjadi satu selembar. Jadi apa yang kalian kerjakan itu bisa disederhanakan menjadi satu lembar. Tahapannya ini, misal kalian temukan masalah, kalian buat ide apa yang bisa menyelesaikan masalah, kalian ceritakan, narasikan ide itu agar orang lain tahu, agar orang-orang mendukung. Gak mungkin kan kita sendirian, betul gak? Saya nggak sendirian, saya dibantu oleh banyak teman, relawan, guru-guru, pemerintah, LSM, media, dan banyak juga yang berbagi. Kalian tentukan juga siapa yang akan menerima manfaat. Kalian tentu juga gerakan kalian itu bentuknya apa, musuh yang akan kalian berantas itu tentang apa, dan siapa yang menjadi messengernya atau pembawa narasi ini, pembawa cerita ini, tokoh yang akan menjalankan misi ini. Nah, itulah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Begitu, Kak Jafar. Jika Jafran, saya jadi Jafran ya. Bukan Jafran yang terima kasih jawabannya. Jika belum puas, bagus, nanti kita bisa diskusi di sosial media atau di WhatsApp. Saya itu punya kebiasaan, kalau setelah ngisi ada yang follow, pasti saya follow. Oke. Pasti saya follow. Kalau saya tahu orang, maksudnya jangan ngisi, oh ini tadi orang follow, berarti kita pernah bertemu, pernah bertatap muka, pernah saling kenal. Itu pertanyaan. Bagaimana? Sekarang kita lanjut ke investor. Bismillah, perkenalkan nama saya Esa Mustafa. Izin untuk bertanya, ketika kita mengabdi kepada masyarakat, di sana kan kita mengetahui banyak dengan karakter yang berbeda. Karakter ada yang menolak, ada yang menyukai. Kita gimana caranya agar masyarakat yang menolak kepada kita dengan kita mengabdi kepada masyarakat supaya ke bawah, supaya mereka lebih welcome kepada kita. Terima kasih. Kalau siapa namanya? Yasan. Aduh mati lampu. Yasan, apa yang Yasan tanyakan itu terjadi ke diri saya. Bahkan bakal terjadi kepada orang-orang yang melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi awal-awalnya itu kita juga tidak langsung diterima ketika mau mendidik anak-anak di sana. Kita tuh disangkanya apa coba? Mau menyebarkan aliran sesat. Bahkan kalau sampai menyebarkan aliran sesat, nah dibakar aja di sekolah. Tapi apa yang terjadi? Yang bilang seperti ini, anaknya disekolahkan jadinya. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang menentang, orang-orang yang itu tuh hanya masalah miskomunikasi. Jadi ada orang yang menentang itu karena tidak tahu. Biasanya kita tuh cenderung menolak sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita tuh takut kepada sesuatu yang kita tidak ketahui, betul kan? Kalian takut gelap, kenapa? Ya, kalian selalu berpikir menerka takut ada ini, betul kan? Padahal kejadian nggak ada itu, enggak kan? Tapi kita takut kepada sesuatu yang tidak ketahui. Masyarakat pun demikian, mereka takut terhadap sesuatu. Takutnya kita melakukan apa, bisa program kita adalah membakar rumah, gitu misalnya nggak mungkin. Tapi diganti dengan rumah yang baru, boleh. Bakar saja rumah, bakar. Nah, maka caranya seperti apa? Caranya adalah wajib komunikasi. Artinya ini itu kan terjadi karena miskomunikasi. Cara menyelesaikannya adalah dengan komunikasi yang baik.
Caranya saya mendatangi orang-orang yang tadinya tidak setuju dalam tanda kutip miskomunikasi. Saya jelaskan saya sebenarnya apa dan sebagainya, bahkan saya berkomitmen bisa jika saya melakukan seperti apa yang ditakutkan, saya berani hengkang dari sini atau saya akan tutup program ini jika saya melakukan apa yang ditakutkan oleh masyarakat. Dan ternyata yang dikerjakan itu justru sebaliknya. Anak-anak mereka berprestasi, juara lomba di kabupaten dan sering mewakili kabupaten ketika provinsi. Akhirnya orang-orang yang tadinya menentang itu mulai berkurang jadi pendukung. Akhirnya ketika 2015 mereka yang mendukung ini itu ikut membangun sekolah ini. Jadi ketika sekolah itu belum dapat bantuan dari pemerintah ya, untuk bangunannya, kita menggerakkan dari Kita Bisa, dari masyarakat, dari dewan, bahkan dari uang pribadi dari juga ya, tenaga benar itu dari uang pribadinya. Nah, kita menggerakkan itu, masyarakat juga ikut membantu, bahkan ikut gotong royong, angkut barang dan lain sebagainya. Yang awal-awal itu mereka takut gitu. Makanya salah satu cara yang paling efektif adalah dengan berkomunikasi, mendatangi orang-orang yang mispersepsi dengan kita. Jangan melawan mereka. Jadi kalau satu lawan satu, maka hasilnya karena melawan saling meniadakan. Tapi kalau satu berkolaborasi dengan satu menjadi dua. Jadi dengan komunikasi yang baik, lawan itu bisa jadi kawan, gitu ya. Oke? Oke. Kita lanjut kepada silakan. Enggak, itu cerita dari sendiri. Oh, sudah ada jingle kahiji. Memperbaiki nama baik itu ya. Ya, betul. Terima kasih. Teh siapa namanya? Hah? Mugni. Udah, terima kasih ya Mugni. Pertanyaan itu, teman-teman, orang lain atau masyarakat, dia tidak menilai kita dari apa yang kita pikirkan, betul kan? Dari apa yang kita niatkan, betul kan? Karena kita orang masyarakat itu tidak tahu niat kita, betul. Tidak tahu apa yang ada di pikiran kita, betul. Yang mereka nilai adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kenapa seseorang bisa dikatakan misal dekena beronak baong? Karena apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dia, apa yang jadi brandnya dia, dekena itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana untuk menghapus nama baik itu atau bukan mengganti nama baik itu gitu? Dengan cara melakukan kebaikan, cepat atau lambat. Jadi kalau gini teman-teman, ketika seorang jahat ini, misalnya bukan jahatnya, ketika seorang nakal ini ingin menjadi lebih baik, keinginannya dalam hati itu orang lain nggak tahu, betul kan? Saya itu mau berbuat lebih baik, saya itu ingin menjadi lebih baik. Keinginannya itu orang lain itu nggak tahu. Bahkan terkadang apa yang dia lakukan, saya ingin jadi lebih baik. Saya akan masuk ke masjid, beberes masjid, misal contohnya karena niatnya ingin lebih baik. Tapi ketika ada masyarakat, dia lagi pas ngangkat kotak amal, kan mau dibersihin, mau dipindahin. Apa yang masyarakat salah? Mau
kecuali kotak amal. Kenapa masyarakat bisa menilai seperti itu? Karena masyarakat itu tidak tahu niat si orang tadi, betul kan? Tidak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia niatkan. Maka fokusnya adalah memperbaiki niatnya. Khususnya yang kedua, melakukan kebaikan-kebaikan tanpa kenal lelah. Bahkan kalau boleh kebaikannya itu di-expose. Artinya dia melakukan kebaikan untuk orang lain tahu bahwasanya saya ini udah berubah loh. Saya ini udah jadi orang baik loh. Jadi dia memperlihatkan kebaikannya itu bukan untuk ria tapi untuk memperbaiki namanya. Dan dia tuh harus istiqomah melakukan itu. Tidak ada orang dia harus tetap menjadi baik gitu. Itu mungkin saran saya, jika ingin dikenal menjadi orang baik, ya lakukanlah kebaikan, bukan hanya niat dan pikiran kebaikan saja. Terima kasih Teh Ibu. Kita lanjut. Luar biasa ini. Karena ada istiadat. Terima kasih Teh Aju. Ada istiadat itu teman-teman, sesuatu yang menyangkut tentang keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk diubah. Betul kan? Yang kedua, keyakinan itu adalah sesuatu yang personal. Jadi mengubah keyakinan seseorang itu seperti mengubah agama dia. Betul kan? Makanya misi ajaran itu sangat beresiko, betul sekali, sangat beresiko. Tapi menurut saya, jika Ajeng ingin lebih mengurangi resikonya, itu adalah Ajeng itu fokus pada generasi selanjutnya. Biarkan generasi yang sekarang yang melakukan tradisi-tradisi itu sebagai ibaratnya sebuah kuku yang ujungnya itu udah jelek, nanti juga akan hilang dan patah, digantikan buku baru yang bagus. Jadi fokus Ajeng adalah generasi selanjutnya, generasi yang akan melanjutkan ini semua. Karena Ajeng tidak bisa langsung melawan mereka, karena ini masalah ya. Jadi Ajeng bisa mulai dengan mendidik generasi muda agar untuk tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Itu lebih aman dari sebagainya. Coba, generasi apa yang mendukung Rasulullah? Kebanyakan generasi muda yang mendukung Rasulullah SAW. Sayyidina Ali masih muda, dan banyak sahabat yang masih muda, dan beberapa yang muda tua. Tapi yang kaum muda itu adalah kaum yang membantu perjuangan. Siapa yang membantu Soekarno untuk cepat-cepat mendeklarasikan kemerdekaan? Kaum muda, kaum tua mah tunggu dulu. Memang kaum tua mah memang sulit untuk diubah, diajak berubah, teman-teman. Kaum muda. Makanya fokus nanti Ajeng itu adalah generasi mudanya. Cepat atau lambat, apa yang Ajeng lakukan nanti akan berdampak di kemudian hari. Sehingga beberapa tahun yang akan datang, ketika anak muda ini sudah berkeluarga, tidak ada lagi hal-hal yang seperti tadi Ajeng melihat gitu ya. Karena sudah dididik sejak kecil. Kecuali kalau Ajeng mau berhadapan langsung dengan warga, diarak oleh warga semua, gitu ya. Ajeng ditumbangkan ke laut. Kata masyarakat, ayo kita bakal tunggu dulu, kita tanya
kulit kerang ajaib? Boleh kalian diperkenalkan? Yang nggak tahu kulit kerang ajaib, kalau searching, itu penting aja bukan itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Fadila. Kak, izin bertanya, bagaimana sih menjadi kader atau pendidik yang mudah diterima oleh masyarakat itu? Bagaimana menjadi seorang yang mudah diterima? Ada satu anggota tim dari kami itu oleh masyarakat itu tidak diterima. Maksudnya masyarakat itu terang-terangan menentang tim saya ini. Karena apa? Karena tim saya ini sangat frontal. Artinya kalau salah-salah, kalau benar-benar. Artinya jika kita ingin diterima, kita harus memiliki komunikasi yang baik, jelas, tidak miskomunikasi. Yang kedua, kita bisa berempati. Artinya kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, merasakan apa yang masyarakat rasakan. Misalnya, ketika aja misalnya tidak berempati, datang ke rumah warga, apa-apaan sih ini? Musyrik, misalnya. Dicabutin tuh, padi-padi, itu kerbau buat apa? Haram. Bayangin ya, perasaan masyarakat digituin. Saya sudah bangun aja puluhan tahun, digituin, gitu. Jadi yang pertama komunikasi yang baik, yang kedua empati, dan satu tambahan lagi, ini mah nilai plus jika teman-teman bisa humor. Karena apa? Masyarakat kita tuh paling suka humor. Orang yang humoris itu mudah diterima, betul nggak? Betul lah. Jadi ketika kalian bisa humor kepada masyarakat, bisa bercanda kepada masyarakat itu akan cenderung lebih suka dan daya kritisnya menurun. Ketika itu masyarakat suka, ketika kalian berkomunikasi akan mudah diterima. Jadi humor itu jadi apa ya? Pemulus jembatan kalian berkomunikasi dengan masyarakat. Bisa kalian ke masyarakat, ibu-ibu di sini yang wajahnya biasa-biasa aja, kalau mau cantik gampang, silakan masuk ke rumah. Nanti kalau keluar, ibu-ibu akan cantik. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam. Terima kasih Ade. Ketika teman-teman akan turun di masyarakat, yang pertama teman-teman harus memiliki misi. Misinya apa tadi? Misinya apa? Misinya memberikan manfaat bagi orang banyak. Setelah teman-teman memiliki misi, teman-teman harus temukan misi itu. Kira-kira apa sih misi yang akan teman-teman rencanakan yang akan dijalankan di masyarakat? Setelah teman-teman memiliki rencana, silakan ciptakan dampak rencana teman-teman supaya ada kemajuan di dalam masyarakat tersebut ya. Nah, ada satu quotes ya, ada orang